Selamat pagi pemirsa, hari ini saya sudah berada di Wisata Artansi Chandra Kahuripan yang terletak di Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan mengeksplorasi wisata Artansi Chandra Kahuripan. Pantau terus video kami sampai habis. Artansi Chandra Kahuripan merupakan sebuah area yang mengusung konsep integrated farming yang terdiri dari pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain, di mana satu sama lain saling berkait sebagai solusi untuk menekan biaya produksi dan untuk meningkatkan produktivitas. Artansi Chandra Kahuripan adalah area pertanian terintegrasi dengan memanfaatkan rantai ekosistem alam, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen kelompok atau unit dengan sistem pemberdayaan masyarakat terutama petani muda. Artansi Chandra Kahuripan memiliki beberapa program pelatihan dan menjadikan greenhouse sebagai destinasi wisata petik buah. Komponen yang terdapat dalam Artansi Chandra Kahuripan meliputi kelompok petani milenial, kelompok tani, kelompok ternak sapi, ternak kelinci, ternak kambing, ternak jangkrik, kelompok perikanan, kelompok wanita tani, unit pengolahan pupuk organik, unit pelayanan jasa alsintan, dan kelompok UMKM. Beberapa destinasi menarik terdapat di dalamnya seperti wisata petik buah melon hidroponik, wisata sayur hidroponik, wisata sayur sistem irigasi tetes, wisata edukasi peternakan sapi, peternakan kelinci, peternakan kambing, peternakan jangkrik, dan peternakan ikan. Artansi Chandra Kahuripan juga melayani pelatihan budidaya melon hidroponik, studi tiru, studi banding, manajemen ternak sapi, outing class, wisata edukasi, dan pelatihan budidaya jangkrik. Tri Bowo Pangestika yang akrab disapa Bowo merupakan pengelola agroeduwisata Artansi Chandra Kahuripan. Pria berusia 31 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan Magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas 11 Maret Solo. Beliau menilai bahwa pertanian di Indonesia ke depannya memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan. Saat menseriusi dunia pertanian, banyak yang memandang sebelah mata dengan keputusan Bowo. Terlebih banyak yang mengetahui Bowo sudah menyelesaikan pendidikan magisternya. Namun berkat kerja keras dan inovasi yang dilakukannya, Bowo kini tampak gemilang dengan profesinya sebagai petani melon hidroponik. Pada hari Senin, 30 Oktober 2023, Artansi mendapat kunjungan dari Ganjar Pranowo. Dalam kunjungan itu, Ganjar mengulik mengenai pengembangan petani milenial. Ganjar mengajak petani milenial untuk terus menggenjot produktivitas bagi Indonesia. Menurut politikus partai PDIP itu, petani milenial akan banyak yang lahir jika dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam memberikan pendampingan. Hal itu diutarakannya usai berbincang dengan Wakil Ketua Artansi, Tri Bowo Pangestika, yang mampu memanfaatkan sebuah lahan menjadi area pertanian terintegrasi hingga memberikan dampak positif bagi warga setempat. Bowo mengatakan, kisah suksesnya mengembangkan agrowisata telah sampai ke tingkat nasional. Ia berhasil memenangkan ajang perlombaan tingkat nasional dan menjadi tempat percontohan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bahkan mengatakan model serupa bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia. Pemerintah, kata Ganjar, juga harus mampu memfasilitasi tindakan positif tersebut. Agroeduwisata Artansi Chandra Kahuripan turut berpartisipasi dalam acara roadshow pemulihan ekonomi yang digelar di lapangan Desa Krangean, Selasa 3 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Bowo juga berkesempatan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi. Bowo mengungkapkan bahwa saat ini Artansi sedang mengembangkan produk olahan hasil pertanian seperti melon yang akan dibekukan, dijadikan jus, dan minuman kemasan botol. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tiwi juga mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan para pelaku UMKM yang hadir. Ia menugaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Purbalingga untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha tersebut. Baik, di sini saya sudah bersama dengan pemilik dari Artansi Chandra Kahuripan.
Baik, sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Tribowo dari Desa Karangujung, di sini selaku Ketua Artansi Chandra Kabupaten. Baik, izin bertanya, apa komoditas selain melon yang ada di sini? Karena saat sampai di sini kami melihat ada beberapa budidaya selain produk melon. Ya, di sini untuk produk-produk pertanian tidak hanya melon, ada beberapa semangka, beberapa varietas, kemudian ada labu madu, juga ada beberapa varietas yang bentuk dan rasa beda-beda. Ada juga jagung ada jagung ketan ungu, ketan putih, jagung manis dan lain sebagainya. Selain itu banyak sayuran mulai dari kangkung, pakcoy, caisim, selada, seledri dan lain sebagainya. Daun bawang juga ada. Kemudian buah-buahan juga ada pepaya, ada jambu biji. Kemudian ada macam-macam Pak. Di sini bisa adik-adik lihat sendiri nanti keliling, banyak sekali macam-macam hasil pertanian. Kapan berdirinya Artansi Chandra Kabupaten? Ya, kalau secara konsep Artansi, konsep pertanian terintegrasi itu dikonsepkan di tahun 2021. Bisa dikatakan berdirinya Artansi ya 2021. Tapi kalau mulainya ada greenhouse, ada peternakan sapi dan lain sebagainya sebelum tahun itu, artinya mungkin kalau saya tidak salah ingat di 2020 lah, sekitar 2020 atau 2019. Tapi kalau secara konsentrasi tadi di 2020. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, siapakah yang mencetuskan ide untuk membangun Artansi Chandra Kabupaten ini? Ya, kalau secara ide dan konsep tadi kita hasil rembuk bersama, artinya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kelompok tani, pemuda tani, dan warga masyarakat. Artinya memang ini tidak diawali untuk membuat seperti ini dan konsep seperti ini, tidak, tapi karena memang mengalir saja, dimulai dari satu persatu. Ternyata ketika beberapa berdiri, contoh kelompok peternak sapi, kemudian petani muda dengan profesionalnya, banyak menarik orang atau banyak perhatian yang datang ke sini atau yang berkunjung dan belajar di sini, sehingga kami menafsirkan bahwa ke depan ini akan sangat cocok dikembangkan di desa. Artinya untuk pertanian terintegrasi, tidak hanya pertaniannya, tapi ada peternakan, ada perikanan, dan lain sebagainya. Mengapa melon yang ditanam menggunakan metode hidroponik? Ya, karena yang kita jual di sini adalah kualitasnya. Tentunya melon hidroponik akan lebih menjamin dari segi kualitas. Ini akan sangat sulit ketika dibudidayakan di lahan terbuka atau tidak dengan metode hidroponik. Metode hidroponik pun masih membutuhkan greenhouse. Ketika di terbuka itu akan sangat banyak hambatan. Di situ ada hama, di situ ada jamur dan lain sebagainya, dan nutrisi yang tidak bisa terkontrol. Beda halnya dengan hidroponik. Dengan hidroponik kita bisa menjamin dari kualitasnya, kemudian bobot juga bisa kita sesuaikan dari target awal mau berapa. Artinya fokus kita adalah ke kualitasnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan di Artansi Chandra Kabupaten? Ya, untuk strategi pemasaran yang kami kembangkan di sini atau kita lakukan di sini adalah untuk sistemnya petik sendiri. Jadi kita tidak menjual ke toko buah, supermarket dan lain sebagainya, akan tetapi kita hanya di sini saja tempatnya. Kita tinggal umumkan untuk tanggal panennya kapan. Nanti pengunjung yang mau berminat membeli melon akan datang ke sini, kemudian memetik sendiri dan dibayar sesuai yang mereka petik. Jadi karena tidak hanya melon, banyak varietas, banyak komoditas yang ditanam di sini. Jadi nanti sesuai yang mereka beli, yang mereka bayarkan sesuai yang mereka beli dengan tentunya harga masing-masing.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami. Di sini kami meminta izin untuk mengambil video area dari Artansi Chandra Kahuripan. Ya, sama-sama. Semoga sedikit banyak informasi yang diberikan satu. Kami persilahkan untuk mengambil video atau mungkin melanjutkan wawancara teman-teman di sini yang lain. Silakan. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk kunjung ke tempat kami. Terima kasih, Pak. Demikian video perjalanan kami selama di Artansi Chandra Kahuripan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya pamit undur diri. Bye-bye.